with thee, and thou changest not thy compassions, they fail not. And as thou hast been, thou forever will be. Great, sing it. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. And morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. And great is the faithfulness, Lord, unto me.
sama-sama kita menyembah Tuhan pagi ini. Kita angkat suara kita, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia karena Dia baik. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan
Shalom keluarga Rock. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kepercayaan dari Gembala untuk saya sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah membangun kehidupan rohani. Kata membangun sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan suka membangun. Bisa kita jumpai pada kitab Kejadian, di mana Tuhan membangun bumi ini. Dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, setiap hari ada prosesnya di mana Tuhan membangun bumi ini. Begitu juga dengan rohani kita. Tuhan senang ingin membangun rohani kita pada masa depan, ya, pada masa depan, bukan pada masa lampau atau masa lalu. Seringkali kita terintimidasi, kita tertekan dengan masa lampau. Kita sering ingat kejadian-kejadian yang membuat kita jauh dan jatuh dari panggilan Tuhan. Kita butuh namanya arsitek kehidupan. Arsitek kehidupan yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja melalui Roh Kudus. Tuhan mengingatkan kita setiap hari untuk membangun rohani kita. Kita buka dalam ayat Alkitab kita pada Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Yang ingin saya highlight di sini pada ayat, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali orang-orang berpikir ditambahkan bukan berarti soal materi saja atau kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan jasmani, namun ditambahkan dapat saya artikan ditambahkan berarti menambahkan rohani kita setiap harinya dengan Tuhan. Lebih intim dari hari sebelumnya, lebih baik dari hari sebelumnya, lebih dekat dari hari sebelumnya. Waktu dulu sering marah-marah, waktu dulu sering berkata-kata kotor, tapi sekarang Tuhan sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang lalu. Sering kali kita merasakan waktu sekarang ini merupakan waktu yang Tuhan beri yang terbaik. Tapi ingat, Tuhan beri yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Untuk itu, kita persiapkan hari sekarang ini agar menyongsong hari depan yang lebih baik lagi. Lebih intim dari hari sebelumnya. Artinya, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan Tuhan. Lebih baik dari hari sebelumnya. Lebih dekat dari hari-hari sebelumnya. Untuk itu, kita jangan terus fokus kepada masa lampau kita. Kita jangan terlalu fokus, terlalu ingat. Bahkan iblis sering mengingatkan kita, enak ya dulu ya, bisa begini, bisa begitu. Enak ya dulu ya, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu tanpa berpikir dosa. Tapi sekarang, saat ini, mari sama-sama kita rubah pikiran kita. Kita fokus kepada hari ini dan kepada hari depan. Gak usah takut dan bosan jika kita berada di namanya waiting room. Ya, waiting room, di mana kita masih menunggu jawaban terbaik dari Tuhan. Terpisah di masa pandemi, jauh dari orang-orang yang dulu bersama kita sehari-hari. Pergi gereja bersama-sama, pergi makan bersama-sama. Itu di masa sekarang ini saya bisa artikan sebagai waiting room. Karena di waiting room kita bisa berbuat banyak dengan Tuhan. Di waiting room kita bisa bercerita dengannya. Di saat
setiap hari, di saat pagi, di saat siang, di sela-sela kesibukan kita. Di malam hari, waktu kita ingin beristirahat, kita bisa bercerita dengan Tuhan. Kita bisa curhat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa dan sembah kita kepada Tuhan. Perbanyak waktu-waktu dekat dengan Tuhan, karena itu merupakan kekuatan bagi kita. Tidak membuat kita gusar, tidak membuat kita bosan di dalam waiting room. Kan pada saat itu, ketika kapasitas iman kita naik, waiting room akan berubah menjadi winning room, di mana artinya ruang kemenangan. Karena di winning room ada sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan mengganti bosan kita, Tuhan mengganti gusar kita, Tuhan mengganti kesendirian kita, terpisah dari keluarga, terpisah dari teman, terpisah dari sahabat-sahabat yang baik. Tapi ingat, di dalam waiting room Tuhan sudah merubah sukacita kita bersama dengan Tuhan. Ketika kapasitas kita naik, iman kita naik di winning room, persoalan sudah bukan jadi fokus kita lagi, tetapi Tuhan saja yang menjadi fokus kita. Fokus kita bergeser dari persoalan menjadi fokus, menjadi persahabatan dengan Tuhan. Jika sudah ada di level ini, di dalam winning room, maka Tuhan akan membuka rahasia-rahasia yang baru kepada kita. Tuhan sedang memproses kita di dalam waiting room dan menuju kepada winning room. Tuhan menceritakan rencana-rencana yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Melalui apa? Melalui pergaulan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan Tuhan. Jadi tidak usah takut, tidak usah bosan, tidak usah gusar, karena Tuhan bersama dengan kita. Katakan dengan iman, Tuhan adalah arsitek kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik, dan Tuhan sudah rancangkan masa depan yang terbaik buat kita semua. Ketika kita membangun sebuah rumah, kita butuh seorang arsitek. Kita butuh seorang yang berpengalaman, seorang yang mampu mendesain rumah dengan baik, menjadi sesuatu yang baik, dari yang belum ada menjadi ada. Demikian juga dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita butuh seorang yang sangat berpengalaman, yang tahu membangun kehidupan ini menjadi lebih baik. Yang dulu jahat menjadi baik, yang dulu baik semakin baik, yang dulu enggak berbuah menjadi banyak, menjadi lebat berbuah. Di masa-masa sekarang ini kita butuh sekali namanya Tuhan. Tuhan sebagai arsitek kehidupan kita. Bukan kekayaan, bukan pengalaman, bukan kecerdasan, tapi Tuhan saja yang menjadi kehidupan, yang menjadi arsitek di masa-masa sekarang ini. Jangan terlalu lihat sering masa lalu, jangan terlalu lihat sering masa-masa lampau yang membuat kita selalu menengok ke belakang, menjadi tiang garam, menjadi freeze, menjadi terpaku dengan masa lalu kita yang menurut kita sesuatu yang indah. Tetapi kita fokus ke depan saja. Masa lalu menjadi sebuah pelajaran buat kita, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang membuat kita berpacu untuk lebih baik lagi pada sekarang ini dan pada masa-masa yang akan melampau. Demikian juga dengan kehidupan saya bisa sharing di mana waktu dulu saya menjadi seseorang yang benar-benar brutal sekali, menjadi seorang yang jahat, menjadi seorang yang mendukakan hati orang tua, pergi malam pulang pagi, sampai orang tua terus berdoa. Pas pulang dari rumah, sampai rumah melihat mama papa berdoa, tapi itu menjadi sesuatu yang merubah saya, menjadi sesuatu yang ingin menjadi sesuatu yang lebih baik lagi buat mereka. Puji Tuhan, sekarang ini saya bisa menjadi yang lebih baik pada masa lalu. Pada masa sekarang ini saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Saya banyak kelemahan, saya banyak sesuatu yang membuat saya lemah pada masa-masa lalu. Tapi saya percaya di dalam waiting room ini saya bisa bergaul dengan Tuhan lebih dekat lagi.
Seringkali iblis mengingatkan, seringkali iblis intimidasi. Kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Tapi saya yakin bersama Tuhan, saya bisa menjalankan hari-hari ini. Saya bisa melewati semua ini. Saya percaya ada berkat di balik semua ini. Walaupun terpisah dengan istri dan anak, tapi saya percaya Tuhan bersama saya di masa-masa kesendirian ini. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya setiap orang yang mendengar ini mempunyai masalah pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu masalah yang dihadapi, saya tidak tahu, tapi percaya kita mempunyai situasi yang sama di dalam waiting room ini. Di dalam waiting room ini kita bisa bergaul dengan Tuhan, kita bisa bangun rohani kita bersama dengan arsitek kita. Kita bisa bercerita kebaikan Tuhan, kita bisa bercerita kepada Tuhan. Tuhan begitu baik buat kita, apa yang harus kita lakukan. Walaupun kita punya 5 roti dan 2 ikan di tangan kita, apapun itu, apa yang bisa kita perbuat, apapun itu yang bisa menjadi berkat buat kehidupan kita dan buat orang-orang sekeliling kita. Tapi ketika Tuhan bersama kita, kita bisa memberkati banyak orang melalui 5 roti dan 2 ikan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami semua pagi hari ini. Firman Tuhan ini bukan saja buat semua orang mendengar, tapi buat saya juga, karena saya terus belajar bagaimana bisa bertahan di dalam waiting room ini menjadi winning room yang sangat baik, yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa pada pagi hari ini. Kita berdoa buat Indonesia, kita berdoa buat Malaysia, kita berdoa buat keluarga kita, teman-teman kita. Kita berdoa buat semua orang di sekeliling kita, agar Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menjadikan kita pribadi yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Engkau adalah arsitek kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang mempunyai pengalaman yang luar biasa membangun rohani kami. Biarlah Tuhan, di dalam waiting room ini Tuhan, kami bisa bersama dengan Tuhan. Kami bisa lebih dekat lagi, kami bisa lebih intim lagi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak fokus kepada masalah kami tidak fokus kepada persoalan yang kami hadapi, tapi biarlah Tuhan, kami bersama dengan Tuhan di dalam waiting room ini bisa menjadi perubahan, bisa menjadi sesuatu yang indah, menjadi winning room, di mana ruang kemenangan kami bersama Tuhan. Ketika kami dalam winning room, kami tidak fokus lagi kepada masalah, kami fokus dengan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan Yesus selalu intim dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami banyak masalah, Engkau tahu ya Bapa. Tapi Tuhan, fokus kami bukan pada masalah, fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Malaysia, buat Indonesia, kedua negara kami ini Bapa, di mana kami berasal dan di mana kami bekerja juga Tuhan di Malaysia. Mari Tuhan berkati kedua pemerintahan ini ya Bapa, dalam menanggulangi pandemi ini, dalam menanggulangi segala persoalan pada bangsa ini. Pemerintah, presiden, kabinet, menteri, sampai dengan pemerintahan terkecil. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, bisa membawa amanah, bisa membawa tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga bangsa Indonesia maupun bangsa Malaysia juga bisa bangkit dari masa situasi pandemi ini. Biarlah tangan Tuhan memberkati bangsa ini, dari ujung Sabang sampai dengan Merauke, dari setiap daerah yang di Malaysia. Tuhan berkati ya Bapa, di mana Tuhan selalu menjadi segala-galanya buat bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, untuk kebijakan-kebijakan ke depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak fokus ke sana, kami hanya fokus kepada Tuhan. Di
di dalam winning room bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat GBI Rock Malaysia Tuhan, dimanapun berada ya Bapa, yang ada di Malaysia maupun yang ada di Indonesia. Gembala, semua teman-teman yang bersama-sama Tuhan melayani Bapa, semua jemaat ya Bapa, mari Tuhan berkati setiap orang yang ada Tuhan Yesus, kepala keluarga, ibu rumah tangga, serta anak-anak, mari Tuhan berkati yang mengalami masalah pada masa-masa sekarang ini. Mari Roh Kudus Tuhan, biarlah bersama-sama dengan mereka di dalam waiting room bisa sama-sama Tuhan Yesus intim denganmu ya Bapa, tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada persoalan, tetapi Tuhan meraih kemenangan di dalam waiting room ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancanganmu indah Tuhan buat kami semua Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan ya Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Untuk besok ibadah, mari Tuhan berkati semua pelayan, semua orang yang terlibat, terlebih hamba yang menyampaikan firman, sehingga menjadi kekuatan buat semua orang yang mendengar Bapa, di dalam Zoom maupun di dalam YouTube ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri Tuhan ibadah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, ibadah puasa. Kami alaskan Tuhan Yesus hari ini dengan kuasa darah-Mu, biarlah sukacita rohani, sukacita yang baru Tuhan Yesus berikan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah sembahyang kami tutup dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami, arsitek kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama percaya katakan amin. Terima kasih.